Halo semua, di video ini saya mau ngobrolin tentang imposter syndrome dan mungkin share ya tentang pengalaman saya dengan imposter syndrome dan bagaimana cara saya untuk mengatasinya. Kalau ada yang belum tahu, hmm, imposter syndrome itu adalah sebuah gangguan mental. Sebenarnya nggak tepat sih ya, bukan gangguan mental, bukan kelainan juga, kondisi ya, lebih tepatnya mungkin kondisi mental di mana kita itu merasa tidak pantas mendapatkan sesuatu achievement atau sesuatu hal yang kita dapatkan. Misalnya contoh yang paling gampang itu misalnya mungkin di kelas kita tiba-tiba dipilih menjadi ketua kelas, padahal ada banyak anak lain misalnya yang menurut kita tuh lebih pantas, jadi kita merasa kayak ya bisa dibilang minder ya. Ya mungkin minder mungkin nggak terlalu tepat, tapi ya bisa dibilang bisa terjadi. Kalau yang minder tuh mungkin kena imposter syndrome ya. Jadi saya pernah merasakan ini ya, imposter syndrome ini ketika saya kayaknya di setiap jenjang karir saya, setiap kali saya mengerjakan sesuatu, saya hampir pasti selalu merasakan imposter syndrome. Bahkan sekarang pun tipis-tipis lah ya, masih ada rasa seperti itu ya. Tapi yang paling berat mungkin ketika saya diterima di tempat saya kerja sekarang, karena saya kan dulunya sebelum kerja di kantor saya sekarang ini, itu kan saya cuma nge-freelance dan ngerjain project-project yang walaupun cukup banyak ya, tapi nggak terlalu besar gitu. Bisa dibilang rate saya nggak tinggi-tinggi amat. Per jam saya cuma charge $25. Dan project-project yang saya bikin itu rata-rata cuman sekitar untuk website ya, paling $2.000 per website. Dan itu sudah mentok tuh. Saya mau naikin lagi itu sudah nggak bisa, karena nggak bisa cari pasarnya juga. Akhirnya saya masuk ke sebuah kantor, sebuah web development agency, di mana project-projectnya itu miliaran gitu. Jadi perusahaan-perusahaan yang mau bikin website di sini itu modalnya miliaran. Jadi saya otomatis jadi minder, bisa dibilang ya, kena imposter syndrome karena merasa nggak pantas ya saya masuk ke pekerjaan ini gitu ya, karena kan ya jauh banget gitu jaraknya. Kayaknya waktu itu sih saya ngerasanya itu semua orang tuh jauh lebih pintar daripada saya, jauh lebih hebat, dan saya itu nggak terlalu gimana ya, nggak selevel dengan mereka. Jadi itu yang saya rasakan, dan caranya saya bisa untuk mengatasinya itu terus terang karena environment yang ada di kantor saya ini. Jadi untungnya di kantor saya ini bisa dibilang culture-nya tuh bagus ya. Jadi setiap kali saya kerja di sebuah project itu teman-teman saya yang bisa dibilang tech lead di project tersebut atau teman satu grup dan lain sebagainya itu sering menyemangati saya. Jadi dibilang, wah hebat ya kamu, kerjanya bagus, dan terus memberikan encouragement ya, bisa dibilang kayak pujian, atau kalau kita melakukan hal yang baik itu selalu di apa ya istilahnya, dibahas gitu ya, selalu diceritakan dan lain sebagainya. Dan itu yang membuat saya tambah lama tambah pede untuk mengerjakan pekerjaan ini ya. Selain itu memang kalau dari mindset yang saya punya, pertamanya memang merasa minder. Jadi kalau orang yang kena imposter syndrome itu nggak cuman minder, tapi jadi takut ya, bisa dibilang takut untuk kehilangan hal yang sudah kita terima ini. Tapi kita merasa tidak
uh, merasa tidak pantas untuk mendapatkannya. Gimana ya? Gini, misalnya contoh yang paling gampang ya. Nah, misalnya orang yang kena imposter syndrome itu di sebuah team meeting, misalnya project kan ada meeting misalnya, terus kita ngomongin suatu fitur ini harusnya dibikin dengan cara seperti ini, misalnya ada tag lead-nya atau dari kliennya ngomong harusnya dibikin dengan cara A, B, C gitu ya misalnya. Kita merasa cara itu salah dan kita yakin bahwa cara yang disebutkan A, B, C tadi itu salah, dan kita punya banyak sekali solusi lain selain A, B, C yang kita yakin dan kita tahu bahwa itu tuh sudah lebih bagus daripada A, B, C tadi. Mungkin X, Y, Z gitu ya dari solusinya kita yang mungkin berbeda daripada yang A, B, C tersebut. Tapi ketika meeting, semua orang yang ada di meeting tersebut itu setuju dengan A, B, C. Jadi semuanya kayak, oh iya bagus ya, A, B, C kayaknya bisa masuk akal. Oh iya, A, B, C kayaknya, iya itu memang solusi yang terbaik gitu ya. Tapi karena kita merasa minder dan merasa tidak pada tempatnya gitu ya, terus kita mulai mempertanyakan diri kita, tunggu dulu, kayaknya ini kan orang-orangnya pinter semua yang ada di sini ya. Kita yang ada di tim ini tuh semuanya tuh lulusan Amerika semua gitu ya misalnya, dan mereka juga sudah punya pengalaman yang banyak sekali di banyak sekali project gitu. Saya kan orang baru, saya tuh nggak selevel lah dengan mereka. Kita mulai mempertanyakan bahwa mungkin A, B, C memang yang paling tepat ya. Mungkin ide kita dengan menggunakan solusi X, Y, Z itu adalah solusi yang keliru. Pasti keliru deh, pasti keliru. Kenapa kok orang sebanyak ini di satu meeting nggak ada satupun yang memikirkan solusi X, Y, Z? Pasti solusi yang X, Y, Z ini konyol pasti kalau saya jelasin. Dan akhirnya kita jadi nggak berani ngomong ke tim tersebut bahwa solusi X, Y, Z ini bisa dilakukan gitu. Dan itu adalah yang paling parah ya dari menurut saya dari ketika kita kena imposter syndrome. Jadi kita kehilangan suara kita merasa takut kelihatan bodoh di depan orang lain, walaupun kemungkinan besar kita sebenarnya solusi X, Y, Z itu memang ternyata lebih baik. Jika kita misalnya kita berani untuk ngomong di meeting tersebut, saya punya ide, gimana kalau jangan A, B, C tapi X, Y, Z aja. Nah, kalau X, Y, Z kita bisa melakukan hal-hal seperti ini misalnya. Itu mungkin saja ya, mungkin saja solusi X, Y, Z tersebut bisa jadi lebih baik, memang lebih baik, dan semua orang bisa jadi, oh iya kita kok nggak kepikiran ya solusi ini, kamu hebat gitu misalnya. Tapi karena rasa minder kita, jadi itu nggak pernah terungkap gitu, karena kita nggak berani ngomong aja. Karena kita merasa minder, saking mindernya kita nggak berani untuk bersuara. Jadi solusi saya untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan pasrah, bukan kata yang tepat ya, ikhlas ya, ikhlas. Saya memang anak dari orang dari Indonesia. Saya bukan lulusan dari jurusan yang berhubungan dengan komputer. Saya lulusan manajemen ya di Universitas Negeri Universitas Diponegoro Semarang. Jadi bukan dari lulusan luar negeri atau gimana. Proyek-proyek yang saya lakukan sebelum di sini juga bukan proyek-proyek besar, hanya proyek-proyek kecil saja. Jadi itu saya amini dan saya ikhlas dengan itu semua. Jadi ketika ada hal yang menurut saya bisa berguna atau ada ide apapun yang saya lakukan, akhirnya saya memutuskan untuk ngomong aja. Walaupun ketika kita ngomong ide tersebut, ada kemungkinan
itu ide yang goblok banget gitu. Dan saya nggak apa-apa akhirnya untuk menjadi goblok seperti itu. Jadi ya itu yang saya lakukan itu. Bahkan di beberapa kesempatan itu saya menggunakan trik ini ketika ada beberapa project yang stuck. Ada beberapa project yang stuck karena ini project yang mungkin ada banyak sekali legacy code, jadi code-nya ada yang sangat-sangat kuno sekali, sampai dari kantor saya itu nggak tahu kenapa kode itu ditulis, karena saking kunonya kode itu. Tapi kita mau mengkonfirmasi kegunaan dari kode itu ke klien, itu kita ada rasa malu ya, karena kan kodenya yang bikin kita. Dan ada beberapa klien yang memang gampang tersinggung kan ya. Kadang ada beberapa klien yang maaf, kita mau konfirmasi ya, ini ada fitur yang dulu 5 tahun yang lalu kita bikin, itu gunanya buat apa ya gitu. Itu kan jadi sesuatu yang konyol ya. Kadang kliennya kan bisa marah dan bilang, lah itu kan kode kamu yang bikin, kok kamu bisa nggak tahu, nggak ada dokumentasinya tentang kode itu gimana gitu kan. Kadang ada kliennya seperti itu. Tapi di saat-saat seperti itu saya yang maju biasanya. Saya nggak masalah, saya nggak ada rasa-rasa kayak gitu, sudah hilang semua, saya sudah mengamini semua. Ya kalau misalnya saya kedengeran goblok di mata klien, kenapa nggak ada masalah, saya bilang gitu. Saya aja yang tanya. Kalau ada yang perlu untuk ditanyakan dan mendapatkan klarifikasi dari siapapun, dan mereka agak ragu gimana caranya untuk mencari informasi tersebut, saya yang maju biasanya. Bukan saya yang maju selalu ya, tapi saya menawarkan diri untuk maju. Saya kadang cuma bilang, ya siapa sih saya kan cuma orang yang bukan native English speaker. Saya juga di kantor ini baru, hitungnya baru gitu ya. Saya mungkin nggak punya informasi yang lengkap tentang banyak project, jadi kalau misalnya kliennya beranggapan aneh-aneh juga nggak masalah, karena yang nanya saya gitu, saya bilangnya. Jangan sampai yang nanya misalnya senior direktur dan lain sebagainya yang harus menanyakan hal itu, dan bisa jadi dia kedengeran kurang paham tentang semuanya gitu ya. Dan itu kadang membantu juga. Mungkin ada solusi lain yang mungkin pernah saya baca, saya agak lupa juga, tentang imposter syndrome. Itu banyak yang bilang mungkin ya diam-diam kita menambah wawasan kita belajar lagi, sehingga ekspektasi orang terhadap kita itu kita bisa dapatkan gitu ya ilmunya. Misalnya kita belum pinter banget untuk masalah backend misalnya, atau masalah sistem, atau masalah apalah, misalnya bikin plugin WordPress misalnya, kita belum terlalu jago, belum terlalu menguasai, tapi orang kan berekspektasi bahwa kita tuh sudah jago gitu ya. Jadi kita di waktu senggang kita harus ngejar dan kita belajar sendiri sampai kita tuh jago, sehingga nanti ketika suatu saat itu ditanyakan ke kita atau ada kerjaan yang berhubungan dengan itu, kita sudah bisa. Kalau saya agak sedikit lainnya. Kalau saya tetap pakai metode yang pertama. Kalau memang kita nggak jago ya kita bilang aja nggak jago. Kalau kita butuh waktu untuk belajar tentang hal itu, jujur aja sih kalau saya. Ketakutan orang yang punya imposter syndrome, salah satunya adalah takut untuk dipecat, atau takut untuk diberhentikan dari pekerjaan, atau di downgrade mungkin ya. Mungkin dipromosikan menjadi apalah, mungkin senior engineer, tapi ternyata nggak mampu, terus wah ternyata kamu nggak mampu ya, takutnya kan diomong seperti itu ya, kamu harus diturunkan lagi ke junior misalnya. Itu kan ketakutan-ketakutan yang dirasakan oleh orang yang kena imposter syndrome. Kalau saya sih jujur aja dari awal, kalau memang harus diturunkan atau harus dikeluarkan dari kantor, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Dan itu ya mau gimana lagi ya,
Kalau kita memang nggak punya kemampuannya, ya nggak usah bohong gitu ya, nggak usah bohong bahwa kita mampu. Jadi lebih enak di kitanya, kita mau belajar lagi juga lebih enak juga. Oh ya, saya belum paham tentang ini, saya butuh waktu minggu ini, nanti di waktu senggang saya akan coba untuk ngejar ketinggalan saya misalnya. Dan itu nggak apa, lebih baik jujur seperti itu daripada kita diem-diem dan kita ngomong kalau kita tahu gitu ya. Misalnya kita nggak ngerti sama sekali tentang WooCommerce, kita ketemu dengan klien, terus kita ngobrol-ngobrol, kalinya mau pakai WooCommerce di websitenya misalnya. Kita sama sekali nggak tahu tentang WooCommerce. Kita terus sok-sok paham gitu ya. Oh iya, bisa semuanya bisa. Oh, saya ahlinya WooCommerce misalnya. Ternyata kita sama sekali nggak tahu dan nggak bisa melakukannya. Lebih baik di awal kita ngomong aja ke depan bahwa oh iya, saya belum pernah pakai WooCommerce sama sekali misalnya, saya nggak tahu pluginnya, nanti saya coba dulu ya misalnya, kasih saya waktu untuk ngelihat pluginnya dan ngetes, nanti kita ngobrol lagi minggu depan misalnya. Itu jauh lebih baik menurut saya, solusi itu. Jadi menurut saya untuk mengalahkan imposter syndrome itu ya dengan bilang ke diri kita bahwa kita memang imposter gitu. Kita memang menyadari bahwa kita itu manusia penuh dengan kekurangan dan kadang kita mendapatkan keberuntungan untuk naik ke level yang lebih tinggi walaupun kita belum pantas. Jadi diamini aja dan kita siap kalau misalnya harus turun dari posisi tersebut karena memang nggak pantas gitu. Jadi biarkan semuanya berjalan dengan natural dan jangan buat saya sendiri ya, ini cuma sharing aja, bukan tips atau gimana ya. Kan ada yang memang jadi kerjanya mati-matian gara-gara kena imposter syndrome dan jadi burnout misalnya. Ya kayak tadi contoh saya yang sebelumnya. Di waktu luang kita berusaha untuk ngejar bahwa kita tuh harusnya tuh bisa tentang WooCommerce misalnya. Itu kan kita jadi gimana ya, kayak kekejar terus ya, jadi merasa nggak pantas terus dan merasa terus-terusan dikejar-kejar sehingga kita juga kerjanya juga nggak balance ya dengan hidup kita. Jadi agak over gitu misalnya. Jadi gimana ya, agak sedikit merusak menurut saya. Jadi ya udah terima aja dan terima konsekuensinya. Dan kalau kita ingin menjadi lebih baik, ya kita harus bayar semuanya gitu ya. Kalau kita butuh waktu untuk belajar ya bilang ke semua orang kalau kita butuh waktu untuk belajar, yakin saja pada diri kita bahwa kita punya kemampuan untuk mencapai di level itu walaupun belum saat ini kita belum di level tersebut dan kita memang beruntung untuk mendapatkan posisi tersebut. Tapi kita harus yakin bahwa kita bisa belajar dan naik ke level tersebut. Walaupun levelnya itu naik duluan ya, misalnya kita dipromosikan menjadi manajer, kita merasa belum pantas menjadi manajer, ya memang kita belum pantas jadi manajer. Bilang aja kalau saya masih banyak hal yang harus kita pelajari, saya butuh waktu untuk beradaptasi, dan ya belajar aja untuk jadi manajer yang lebih baik. Kurangnya apa kita perbaiki, kurangnya apa kita perbaiki. Kalau misalnya dari web developer, misalnya dibutuhkan untuk WooCommerce, misalnya kita belum tahu, ya kita bilang aja kita belum tahu WooCommerce, tapi saya akan belajar tentang WooCommerce misalnya, atau Elementor dan lain sebagainya. Ya itu aja sharing dari saya di video ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.